ada satu pertanyaan Pak yang sangat bikin saya ini penasaran. Saya pernah mendengar dari suatu kajian bahwasanya orang tua itu tidak bisa menolong anaknya ketika di akhirat itu. Iya. Kenapa begitu Pak? Karena itu ada hubungan batin dengan anak dan orang tua gitu. Iya. Sehingga kenapa sampai dia nggak bisa menolong kepada anak atau ayahnya? Iya. Jadi Iya. bagaimana penjelasannya Pak? Bentar ya. Nanti tolong volumenya agak di itu, soalnya saya kadang-kadang kurang jelas, kurang dengar. Ya, banyak masalah ini. Ini kan simpang siur ya. Ini pertanyaanmu memang begitu. Kadang-kadang juga orang tua berharap nanti anak bisa membela orang tuanya di hari kiamat. Ya. Kan ini tidak, anak juga berharap mudah-mudahan orang tuanya juga bisa membela, menolong anak, kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat di Quran memang ada firman Allah yang menyatakan hal yang sampai cerita itu ada, kalau nggak salah surat Luqman, kalau nggak salah surat Luqman ayat 33 lah, nanti coba dilihat di Quran itu. Enggak, memang ada ayat yang bunyinya seperti yang sampai ceritakan itu. Jadi orang tua nggak bisa menolong anaknya ya. Ya. Itu di situ diterangkan, ya ayuhan nas ittaqullah wakhshaw yauman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq. Itu pala tagurannakumul hayatud dunya wala yagurannakum billahil ghurur. Itu kalau nggak salah ya, mudah-mudahan saya nggak khilaf. Saya ada ayat bunyinya kayak gitu, yang artinya ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Jadi anas, jadi semua manusia ya, itu ayat itu malah jadi nggak khusus kan. Ya. Jadi manusia yang diseru itu semua manusia. Ya ayuhan nas. Jadi lu ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Bahkan kalau hari Jumat ya, kita sering dengar khotib-khotib itu ittaqullah haqqa tuqatih. Ya, takwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya takwa, atau takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Ini kan penekanan ya, supaya kita ini mestinya sama Allah tuh gimana ya, kita ini kadang takut sama Allah tapi kadang-kadang lebih takut kepada yang lain. Ya. Walaupun kita ngaku takut sama Allah, kadang-kadang kita lebih takut kepada yang lain. Kayak kemarin-kemarin kan kita lebih takut sama Kopet daripada kepada Allah ya kan? Sama murka Allah nggak takut. Neraka aja yang udah diceritakan ya, baca 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, beberapa siksa Allah sangat pedih di neraka. Itu kita cuek-cuek aja. Tapi dengan adanya virus ini kita lebih takut kan daripada neraka. Nah itu, ini suruh itu. Kemudian setelah takut kepada Allah, wakhshaw, dan hendaklah kalian takut yauman, pada suatu hari, la yajzi, di mana pada hari tidak bisa membela, nggak bisa menolong. La yajzi walidun, walid itu bapak, wanya panjang, walidun isinya fa'il itu kan. La yajzi walidun aw waladihi, di mana pada hari itu ya, maksudnya hari kiamat itu ada suatu hari di mana orang tua, bapak itu nggak bisa membela anaknya, menolong anaknya. Bahkan wala mauludun, begitu juga anaknya. Wa jazin awalati syai'an, begitu juga wala mauludun, anak juga nggak bisa membela kepada orang tuanya sedikit pun. Nah, ini pertanyaan besar memang kan, katanya kan anak bisa ini orang tua, ini anak tua kali itu kan harapannya. Nah kemudian di situ
dipertegas dengan firman Allah, inna wa'dallahi haqqun. Sungguhnya janji Allah itu benar. Kalau Allah menyatakan itu benar, orang tua nggak bisa menolong anaknya, anaknya nggak bisa menolong orang tuanya. Nah, kenapa? Kemudian di firman berikutnya itu kan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka oleh karena itu janganlah kalian terpedaya dengan kehidupan dunia, dihubung-hubungkan dengan kehidupan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka oleh karena itu janganlah kalian tertipu terpedaya dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billah. Dan jangan sampai penipu-penipu setan-setan itu menipu kalian. Bilahi dengan taat kepada Allah. Al-ghurur dengan tipu dayanya. Nah ini kan seolah hubungannya apa tadi hubungannya? Orang bapak nggak bisa nolong anak, anak nggak bisa nolong orang tua, dan itu sebagai janji Allah yang benar. Kemudian jangan terpedaya. Ada hubungan dengan dunia. Nah bisa jadi begini. Kenapa orang tua nggak bisa membela anaknya? Justru kalau kita melihat apa ya, kalau orang Jawa bilang sangkan paraning jumadi ya, asal usul kejadian ini. Kita dulu kan sebelum di dunia ini kita pernah hidup di alam namanya alam arwah. Dan ceritanya kan gitu kita dulu. Ya nggak ada fisiknya, nggak ada fisiknya. Dulu dekat dengan Allah, dekat sekali dengan Allah. Nah ketika kita dekat dengan Allah ini nggak pernah masalah kita. Adem, ayem, tentrem, nggak pernah pusing, nggak pernah galau, nggak pernah ada khawatir, nggak pernah enggak. Dekat dengan Allah itu ayem. Nah, kenapa kita bisa ke dunia? Nah ini hubungannya wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu kamu dengan kehidupan dunia. Kenapa kita bisa ke dunia? Kita ke dunia ini jujur yang bawa bapak kita. Betul ya? Nih coba, dulu kita di alam arwah. Bapak kita nikah dengan ibu kita. Karena proses kejadian begitu. Ya kan? Kerjasama yang baik antara bapak dan ibu kita. Nggak tahu bagaimana cara kerjanya kan, kita tuh nggak pernah ngelihat waktu itu kan. Nah itu ada yang namanya apa ya, nutfah. Kalau di bahasa ininya nutfah itu sperma ya, yang ada di sulbi bapak itu pindah ke rahim ibu. Timbullah proses itu, proses apa namanya ya, pembuahan apa ya, proses ya, kemudian menjadi janin itu kan. Nah janin kemudian berbentuk fisik janin itu yang dari sperma itu berubah. Nanti di surat Al-Mu'minun itu dijelasin sama Allah prosesnya, dari nutfah menjadi alaqah menjadi mudghah, kemudian tulang-tulang dibungkus daging ya. Nah setelah udah usia 120 hari, nah roh kita dulu yang hidup di alam arwah tenang-tenang itu ditiupkan oleh Allah. Pindahlah dari alam arwah pindah ke alam rahim. Masih anteng kan kita, nggak banyak masalah kita di alam rahim. Nggak pernah mikir apa-apa. Nah singkat cerita kan 9 bulan 10 hari itu di alam rahim. 9 bulan 10 hari keluarlah kita, dipindah lagi ke alam dunia. Makin lama makin berkembang, makin besar. Kalau kita mau jujur sekarang, kecenderungan orang tua mengarahkan anaknya ke dunia apa ke Allah? Ke dunia biasanya. Hah? Ke dunia biasanya. Kok bisa? Iya. Nah papa, kamu harus sekolah yang pintar, jadi orang dokter itu kan. Bisa begitu orang tua itu. Nah, gede. Ya. Terus apa lagi? Kamu jadi ini, kamu ini bisa bahasa Inggris, bisa Jepang, bisa Cina, supaya kamu nanti bisa dibiayain, ya, dibantu, ya, habis-habisan, ya, walaupun harus jual rumah, jual kebun, ya, gitu. Yang penting anaknya bisa yes, sekolah dari mulai PAUD gitu ya. ya, PAUD itu mulai pendaftaran biar mahal, lunas, ya, seragam lunas, bayaran bulanan lunas, belajar nari lunas, belajar itu. Lihat. Ada nggak terpikir orang tua itu mengembalikan anaknya supaya dekat dengan Allah? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nggak. Kejem amat tuh orang tua. Nggak terpikirkan mungkin. Hah? Nggak ada sekelas ke arah sana.
nggak ada ke arah sana ya. Kalaupun ada, nggak begitu diperhatiin ya. sedikit lah. Buktinya yang mikirin anak ngaji juga sedikit gitu ya. Wah, apalagi itu kadang sudah maunya apa-apa ya, yang penting mereka nggak main jalan jauh, nggak main sembarangan, dah musola aja, Gitu. kerja aja, Infak sukarela aja nggak mau gitu kadang. apalagi itu Tapi kalau yang urusan dunia dibiayain habis-habisan. cepat-cepat ya daftar dulu. Nah, dengan kata lain, yang mengarahkan kita untuk cenderung cinta dunia siapa? Orang tuanya itu, Bapak, apa yang jelas. ibunya juga ya kan mendukung. Nah iya, bapak membantu di dunia, nanti di akhirat di sana nggak bisa membantu dia. Itu kira-kira ya. Udah itu sebagai alasan. Itu Pak Dedi ya. Kita jelaskan prosesnya itu. Nah, begitu dari sana tadinya wasilahnya juga bapak yang bawa ke urusan dunia. Di dunia bapak dan ibunya cenderung mengarah lebih condong lebih berat ke urusan dunia, urusan akhirat, urusan ke Allah, karena nggak dibimbing. Itu makanya akhirnya begitu. Akhirnya orang tua nggak bisa menolong anaknya nantinya. Nanti anaknya juga karena nggak pernah dikenalkan siapa Tuhannya, nggak pernah diarahkan untuk mendekat kepada Tuhannya, hanya menjadi anak yang tidak soleh kan. Padahal yang diharapkan dari orang tua itu anak soleh yang mendoakan. Kalau nggak pernah diarahkan untuk mendekat kepada Tuhan, nggak dikenalkan tentang Allah, nggak pernah itu. Nah itu maka alasannya Allah kenapa orang tua nggak bisa membela anak juga bisa membela orang tua. Sekarang logika di sekarang aja nih. Kalau sampean anaknya sukses misalnya, sama orang sukses anaknya sukses, bisa kuliah di luar negeri, bisa itu, akhirnya begitu keluar ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai jabatannya ini. Orang tua akhirnya tinggal sendirian, tinggal ditinggal anak, kangen sama anak, pengen telepon aja, anak bilang nggak punya waktu. Ayah kangen, wah sibuk Pak, ini lagi meeting, nanti dia itu, betapa sedihnya orang tua. Apalagi nanti di sana. Begitu kira-kira. Itu sebagai gambaran ya, bisa dipahami ya Pak ya? Jelas ya? Iya.